Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kita masih di Islam itu indah, tepuk tangannya dong. Masya Allah, temanya juga masih sama. Doa-doa yang menggetarkan langit. Saya jawab dulu. Apa tuh? Kalau dizalimin atasan, bacalah akhirnya surah Ali Imran ayat 200. Oh, baca itu biar tidak dizolimi lagi. Ya lazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Berikanlah aku kesabaran, tambahkanlah kesabaranku, kuatkan kesabaranku. Itu. Oh gitu ya. Baru aku mau nyabarin Jangan Ustaz. didoain. Ya Allah, jatuhkan atasanku. Salah. Salah. Tapi doa yang tepat kapan waktunya biar Kapan? dikabulin sama Allah. Ada doa yang bagusnya. Kapan bagusnya Iya. berdoa? Ada waktunya. Mau tahu? Izin. Silakan Ustaz Maulana. Ada 12 waktu yang bagus. Sebenarnya semua waktu bagus. Tapi ada yang lebih tepat. Diapain tuh? Nembak. Oh nembak. Ramadan. Berdoalah di bulan Ramadan. Maka doa di bulan Ramadan itu waktu yang diijabah. Ayo doa Bu di bulan Ramadan ya. Ayo. Nas'aluka Asyhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahatika wan nar. Enak kan? Berdoa apa saja. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa ya karim. Itu doa yang sangat dianjurkan setiap malam di bulan Ramadan. Yang kedua, ketika wukuf di Arafah. Ketika orang wukuf di Arafah, lewat matahari tergelincir di waktu duhur sampai maghrib berdoa. 1, 2, 3 berdoa. Doa apa saja? Dengan bahasa apa aja? Doa. Kemudian waktu turun hujan karena turunnya rahmat Allah. Kemudian setiap sudah sholat berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesudah menyembah meminta. Yang kelima, ketika terjadinya peperangan. Terjadi peperangan. Apalagi di malam hari. Bagus banget berdoa. Apalagi setelah azan tadi. Apalagi ketika itidal terakhir. Itidal terakhir di waktu kita sholat. Di situ bagus berhenti sejenak. Kita berdoa. Apalagi ketika sujud terakhir. Kemudian apalagi sesudah hatam Quran. Karena diaminkan 70.000 malaikat. Dan setelah pengajian. Setelah majelis. Sekarang nih majelis kayak gini nih. Setelah pengajian. Dan satu lagi. Apa? Yang ke-12. Ketika minum air zam-zam. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Diingat ya Bu ya. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Aku punya tayangan lagi. Jamaah yang ada di rumah aku punya tayangan lagi nih. Diterjang banjir bandang 2.000 orang tewas. Ini dia tayangannya, silakan. Bib jadi mau nanya nih Bib. Kalau ketika ada bencana dan pada saat itu ada orang soleh atau orang yang rajin beribadah terkena bencana tersebut. Pertanyaannya Bib, dia rajin beribadah tapi kena musibah. Itu ada yang salah dengan takdir atau ada yang salah dengan ibadah dari orang tersebut Habib Usman? Nabi Ayub. Oh kena musibah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, beda antara musibah dengan ujian. Sekali lagi, ujian berbeda dengan musibah. Ada yang namanya ujian, cobaan, musibah, azab. Kalau mereka minan nabiyyin wa siddiqin wa suhada wa salihin, mereka adalah ujian dari Allah. Mereka ujian. Kalau ujian itu dia nggak akan turun kelas. Yang namanya anak kelas 2 SMA, nggak mungkin dia turun ke kelas 1 SMA. Tetap dia kelas 2 SMA atau dia naik atau tetap. Naik kelas 3 atau tetap. Itu ujian. Ujian mereka para nabi, siddiq, orang-orang yang saleh, mereka tetap berada di jalurnya. Karena apa? Mereka dapat ujian dari Allah. Terus kalau ada cobaan itu karena dosa yang dilakukannya. Cobaan itu turun sedikit, ya kan? Kalau tadi itu ujian tetap, kalau cobaan turun sedikit. Kalau musibah turunnya banyak karena maksiat yang dia perbuat ataupun dosa yang dia telah perbuat turunnya banyak. Kalau misalkan azab turunnya sampai dasar, susah untuk bisa naik lagi ke atas. Kalau yang namanya cobaan bisa naik lagi ke atas. Kalau misalkan musibah juga bisa naik lagi ke atas. Dan bentuk apapun yang dilakukan oleh hamba akan ada pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma asaba min musibatin
fa bima kasabat aidikum ma asaba min musibatin illa biiznillah. Semua segala sesuatu musibah adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ulah daripada manusia tersebut, maka terjadilah musibah yang besar. Terjadinya banjir bandang, terjadinya gempa, terjadinya ini, itu alam dan lain sebagainya. Itu adalah karena ulah manusia tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan bala, wabah, musibah. Mau ada orang soleh di situ, mau ada siapapun di situ, ketika tempat tersebut adalah tempat terjadinya banyaknya maksiat, maka terjadilah bala, wabah yang Allah turunkan. Ingat ketika umatnya Nabi Nuh, ya kan, dikasih banjir bandang. Nabi Nuh ya kena banjir gak? Kena juga. Tapi karena di Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh untuk membuat perahu, maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika Nabi Lut, tempat tersebut dikasih hujan batu, Nabi Lutnya disuruh keluar, maka tempat tersebut dia azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ingat bahwasanya musibah apapun yang terjadi di muka bumi ini karena sebab daripada manusia tersebut atau ulah dirinya. Oleh karena itu bertobatlah, minta ampunan kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Allah, jadilah hamba Allah yang bertakwa. Kalau misalkan dia terkena musibah tersebut atau banjir, gempa, gunung Merapi dan lain sebagainya, berharap ya Allah meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan sujud lagi salat, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan berharap meninggal dalam keadaan yang baik. Dan kalau misalkan kita terkena musibah, terkena bala, wabah dan lain sebagainya, maka berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Doanya sangat gampang, sangat mudah. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berharap kepada Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Sungguh kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibah ini dan gantilah aku yang lebih baik untukku, dan Allah ganti sebaik-baiknya. Karena Allah yang maha berkuasa dan Allah yang menentukan, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya, Masya Allah. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke ya. Aku kasih kesempatan lagi buat nanya ya. Tapi kita masuk lagi dulu ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya lagi. Tanya dong sama Habib, gimana caranya bisa langsing? Diet apa sih? Kenapa Om mau tahu? Nanti ya. Siapa yang mau nanya tadi ya? Siapa ya? Ibu ya? Ibu ya? Oke, Ibu silakan berdiri Bu. Ibu namanya siapa Bu? Dari mana? Pagi-pagi udah di atas aja Bu. Saya jadi nganga begini. Perkenalkan nama saya. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Iis Ismawati dari Majelis Taklim At-Taufik, Kalong Jaya Marni, Lewiliang, Bogor. Tepuk tangannya dong untuk Ibu dong. Masya Allah pagi-pagi udah manjat tuh. Pak Ustadz Sam, saya boleh bertanya? Boleh dong. Boleh dong. Apakah dalam berdoa ada urutan-urutan yang harus kita lakukan agar bisa menggetarkan langit? Wow, keren. Begitu Pak Ustadz pertanyaannya. Ditunggu jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaudah Ibu nunggu aja dulu ya. Semoga Ibu setia menunggu. Semoga Ibu setia menunggu ya. Silakan Ustaz Syam, kayaknya harus dijawab melalui tausiah deh Ustaz. Baik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Kalau ditanyakan urutan dalam berdoa, maka ulama kita memberikan adab-adabnya. Jadi ada adab, naik tingkatannya jadi sunnah, naik tingkatannya jadi fardu. Siapa yang selalu meremehkan adab, maka susah melakukan sunnah. Siapa yang sering meremehkan sunnah, maka susah melakukan yang fardu. Tuh. Jadi jangan pernah meremehkan adab. Apa adab-adab dalam berdoa, termasuk diantaranya urutan-urutannya. Meskipun kalau orang langsung aja, Rabbana atina fid dunya hasanah, termasuk berdoa juga, tapi ada adab-adabnya. Apa adabnya? Yang pertama, puji-pujilah Allah. Bagaimana cara memuji Allah? Alhamdulillah itu adalah kalimat pujian untuk Allah. Bisa juga memujinya dengan memanggil nama Allah yang lainnya. Contoh misalnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Itu belum ada doa isinya itu, Bu. Itu baru pujian semua isinya itu. Anta rabbi, engkaulah Tuhanku, wa ana abduka, aku adalah hambamu. Itu baru pujian semua itu. Allahumma ya kafiyal bala, wahai Allah yang menjaga ataupun menguasai bala, ikfinal bala, jagalah aku dari bala. Qabla nuzuluhi minas sama, sebelum bala itu turun dari langit. Jadi puji dulu Allah. Bagaimana cara mujinya? Panggil Allahumma ya Rahman, wahai Allah yang Maha Pengasih. Bukan hanya alhamdulillah, tapi dia memanggil nama Allah yang dimana di dalamnya akan ada doanya. Allahumma ya Rahman irhamna, wahai yang Maha Pengasih. Baru masuk doanya, kasihilah aku. Kemudian adab yang kedua setelah memuji Allah, bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biasanya kalau saya pribadi saya pakai salawat ummi. Yang kedua bisa juga pakai salawat Ibrahimiyah yang kita baca di dalam tahiyat kita. Banyak juga solawatan yang lain, tapi kata ulama solawatan yang lain ini lebih banyak mintanya daripada solawatnya. Contoh misalnya tibbil qulub, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absari. Itu terlalu banyak mintanya tapi kurang solawatnya. Jadi solawat khusus dulu kepada baginda Nabi SAW, baru setelah itu minta. Ditutup juga dengan demikian. Ditutup juga dengan apa urutannya? Solawat baru pujian. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bisa jadi itu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu adab-adabnya. Siapa yang suka meremehkan adab susah melakukan sunnah. Siapa yang suka meremehkan sunnah susah melakukan yang fardu. Coba lihat tuh orang-orang yang suka meremehkan puasa Senin Kamis, susah dia kalau Ramadan tuh. Coba lihat orang yang suka meremehkan sholat qobliyah ba'diyah, susah dia sholat tuh. Susah melaksanakannya. Kenapa? Terlalu sering meremehkan yang sunnah, akhirnya sulit, susah bagi dirinya melakukan yang wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama, Sony. Tepuk tangannya dong. Masya Allah. Berarti jangan gampang ngeremehin ya kalau gitu ya. Terima kasih ya Ibu udah bertanya ya. Terjawab ya. Jadi gak perlu Terima nunggu kasih, lagi. Pak Ustadz. Masya Allah, sama-sama Ibu. Ada pertanyaan lagi nih. Sekarang dari Instagram. @widiamanda. Assalamualaikum Ustadz. Aku selalu berdoa siang malam biar cepat kebeli rumah. Tapi belum juga terkabul. Wah, mau beli rumah? Oke. Boleh minta brosurnya Ustadz? Ada gini, mau berusur. Ada katanya. Bukan. Benar juga sih. Ada satu hal, Ya. kalau mau rumahnya cepat kebeli, Ya. ini doanya. Apa? Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, doa kita dijabah setelah bermajelis. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Salah Jadi satu rumah yang editor. di mana?